Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ummah Hanan Kitchen. Kali ini saya ingin berbagi resep satu cemilan, bisa juga dijadikan sebagai isian toples buat lebaran. Bahan-bahannya mudah didapat dan cara membuatnya juga praktis dan gampang. Yuk kita simak bahan yang saya gunakan dan cara pembuatannya. Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan. Kita menggunakan atau membutuhkan air sekitar 200 ml, itu pun tidak kepake semuanya. 1 bungkus keju merek bebas dan 150 gram gula halus. Ini gula pasir yang di blender. Kalau suka manis ya, ini aku kurangi jadi 110 gram aja. Kalau takaran gelasnya seperti yang ada di video ini. 1 bungkus tepung beras ketan putih atau 500 gram dan 4 butir telur. Langkah pertama, kita siapkan satu wadah, kemudian kita pecahkan 4 butir telur utuh dan kita tambahkan gula pasir halusnya. Ini bisa kita blender gulanya atau kita beli yang ada di pasaran juga boleh. Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan mulai dari kecepatan yang paling rendah sampai pada kecepatan yang paling tinggi, dan adonannya tidak sampai ngembang, kaku, putih berjejak, cukup seperti yang ada di video ini aja, atau sampai gulanya hancur aja. Tahap berikutnya kita masukkan parutan kejunya. Ini aku parut di atas adonan ya sampai habis kejunya. Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling tinggi boleh, atau menurunkan speednya juga boleh sampai encer seperti ini. Dia akan kembali encer seperti ini adonannya. Selanjutnya kita masukkan tepung beras ketannya. Ini kita masukkan sekaligus, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Ketika adonannya sudah seperti ini, kita masukkan airnya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Jangan sampai nanti kebablasan, akhirnya adonannya jadi kelembean. Jadi kita campur airnya itu sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan tekstur adonan yang kita inginkan, tidak lembek dan juga tidak terlalu padat. Konsistensi adonannya seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Cetakan yang saya gunakan seperti ini ya teman-teman. Kemudian adonan kita masukkan dalam cetakan sampai penuh. Ini saya sudah siapkan wadah penggorengan dan minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman. Kemudian kita putar dan caranya itu seperti yang ada di video ini. Adonan sekali masuk itu tidak boleh terlalu banyak, cukup seperti yang ada di video ini aja. Kita obok-obok seperti ini untuk memisahkan adonan yang lengket. Dan buat teman-teman, adonan ini jangan langsung dibalik ya, tapi menunggu sampai bagian bawah adonan itu agak mengeras atau kaku. Nah, ini sudah agak kaku bagian bawahnya, jadi sudah kita bisa balik sekaligus ya, seperti yang ada di video ini. Adonan ini boleh kita bolak-balik beberapa kali jika kita merasa bahwa ada adonan yang belum, atau ada bagian adonan yang belum matang. Adonan ini kita goreng sampai warnanya berubah kekuningan aja, tidak sampai menunggu warnanya agak kecoklatan. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Setelah dingin kita potong-potong sesuai selera aja panjangnya, sekaligus kita sortir karena pasti ada bagian yang masih belum matang. Itu biasanya disebabkan karena adonan itu saling lengket satu sama lainnya. Bagian yang kurang matang nantinya boleh kita goreng ulang lagi. Untuk teman-teman di rumah, selamat mencoba dan semoga berhasil. Sampai jumpa di lain video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.